Wow, ini kejutan dari Ganjar Pranowo ya. Ya lama tidak terlihat ya di media-media sosial. Tetapi saat ini Ganjar Pranowo menggebrak lah. Wah, sepertinya Pak Ganjar Pranowo itu kembali ke setelan pabrik, yaitu mulai kritis. Bahkan kalau kita lihat dari pemberitaan di sini ya, bahkan dari statement atau pidato dari Pak Ganjar Pranowo, bahkan juga sudah mengkritik Danantara dan bahkan juga setidaknya mengkritik ya pada saat lalu Gibran menyebut kepala daerah itu harus mendukung semua program-program dari Pak Prabowo Subianto. Ya memang mendukung, tetapi kalau kita lihat kepala daerah itu juga punya program-programnya sendiri, bertanggung jawab kepada seluruh masyarakatnya yang memilih pada saat pilkada yang lalu. Kebijakan apa, program-program apa saja yang akan diambil. Nah, pada saat lalu memang Gibran menyebut kepala daerah harus mematuhi, harus sevisi, semisi sama Pak Prabowo Subianto. Itu bahkan juga banyak kritikan terkait Gibran menyebutkan hal itu. Nah, kalau menteri, menurut saya masih relevan lah, karena menteri adalah yang ditunjuk oleh Pak Prabowo Subianto untuk membantu menjalankan program-program di pemerintahan Pak Prabowo. Tetapi kalau kepala daerah, menurut saya sudah sangat berbeda sekali, karena kepala daerah mempunyai tanggung jawab terhadap program-programnya yang akan dibuat pada saat memimpin di daerah tersebut. Menurut saya itu sudah clear dan juga sudah jelas ya. Kalau kita lihat dari sini, bahkan Pak Ganjar Pranowo tidak segan-segan mengkritik Danantara yang baru diluncurkan oleh ketiga presiden, mulai dari Pak Jokowi, SBY, dan Pak Prabowo Subianto. Ini dikritik, ini sangat keren sekali loh. Ini dikutip dari Masjid UGM ya, seperti ini. Apalagi seperti hari ini, kalau kita lihat dolarnya sudah 16.000 lebih ya, dolar 16.000. Ada PHK terjadi di banyak industri tekstil. Kemarin ada di industri elektronik, ada di industri makanan. Sudah terjadi. Apa yang mesti dilakukan sebenarnya? Pemerintah pusat dan daerah gandengan tangan membuat social safety net, jaring pengaman sosial. Maka saran saya sebenarnya ya, daripada Danantara itu nunggu, kasih aja ke sini. Ya, setuju enggak? Ya memang namanya investasi itu pasti menunggu ya, menunggu entah kapan akan berbuah, kurang lebih seperti itu. Tetapi kalau saat ini kenyataannya banyak PHK, terus dolar naik dan lain sebagainya, seharusnya Danantara daripada menunggu investasi dan lain sebagainya ya dimasukkan ke sini. Ya seperti halnya membuat jaringan apa yang diungkapkan oleh Ganjar Pranowo. Menurut saya sangat masuk akal sekali diputar di situ. Inilah pentingnya ada partai yang berada di oposisi. Saya tidak bisa membayangkan ya kalau misalkan partai yang berada di oposisi ya dikasih 4 partai yang berada di oposisi, menurut saya Indonesia ini akan sangat maju sekali ya. Otomatis lah partai-partai yang berada di oposisi itu pastinya mengkritik kalau kebijakan yang tidak sesuai jalur yang benar, tidak sesuai track yang benar, pasti akan dikritik. Dan kalau misalkan pemerintah mendengar kritikan-kritikan tersebut, otomatis lah negara Indonesia pasti akan menjadi negara yang sangat maju sekali. Ya, bagaimana menurut Anda ya? Ini padahal baru satu partai saja loh, tapi sudah ya menurut saya kritikannya sangat masuk akal sekali dan bahkan dicarikan solusi. Bukan hanya mengkritik tetapi dicarikan solusi. Ini sangat keren. Ini bahkan dikomentari oleh John Sitorus. Dolar naik, rupiah ambruk, PHK di mana-mana. Pemerintah daerah bisa membuat jaringan pengaman sosial, Ganjar Pranowo. Nah, bahkan juga dikomentari oleh Chris. Raja Juli mana suaranya nih? Wah, pada saat lalu dari Kementerian Kehutanan ya, bahkan juga menyindir Anies Baswedan. Menurut saya kalau mengkritik sih seharusnya didengar, bukan malah balik disindir dan lain sebagainya. Pemerintah pusat bisa membuat kartu sakti lagi. Just a loser. Tapi gubernurku hasil bongkar polisi. Akal dan pikiran gak sampai situ deh. Siap-siap aja bang, masukan baik dengan cara yang baik pun kalau itu datangnya dari seberang responnya pasti ya seperti itulah. Wah keren UGM Yogyakarta. Habis ngundang Pak Anies, sekarang ngundang Pak Ganjar. Next Jokowi yang lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Pemerintahan kacau dan amburadul. Jejaring kadernya saja, tanda-tanda parpolnya kena ras mundur massal tuh. Nah tidak hanya itu saja loh. Kalau kita lihat dari sini juga kritikan Ganjar sangat keren sekali dan menurut saya sangat masuk akal sekali. Ganjar sebut daerah tak harus seragam dengan pusat, wong programnya beda-beda. Ini sudah jelas ya, sudah clear. Programnya saja beda-beda, kok harus selaras dengan pusat. Ini sangat lucu sekali.
Sangat lucu. Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar menjadi penceramah di acara Ramadan Public Lecture di Masjid Kampus UGM pada 5 Maret, membawakan tema langkah strategis peningkatan kemandirian daerah untuk mendorong pemerataan ekonomi. Ganjar sempat menyinggung soal visi pemerintah daerah dan pusat. Apakah daerah itu harus selalu sama dengan pusat? Ibu bapak, kawan-kawan, tidak, kata Ganjar. Apakah kemudian ada yang menyampaikan daerah harus satu visi dan misi dengan pusat? Lah, setiap pilkada ada visi misi, presiden punya visi misi sendiri, capres maksudnya, gubernur punya sendiri, bupati, wali kota atau calon menyiapkan sendiri. Bagaimana membangun daerah ini? Bagaimana melihat kondisi daerah dan mereka rakyat harus makmur, kata Ganjar Pranowo. Ganjar kemudian bicara terkait prinsip desentralisasi dalam membangun daerah, penyelenggarakan presidensialisme untuk negara kesatuan yang luas dan menjamin prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, kata dia. Daerah menurut Ganjar punya lokalitas yang mesti dimajukan dengan potensi yang dimiliki. Itu menjadi bentuk otonomi daerah yang seluas-luasnya di pemerintahan pada era reformasi. Jadi sudah jelas ya, sudah jelas. Jadi tidak harus sevisi misi ya. Jadi ini menurut saya langsung ke arahnya siapa? Ya ke Gibran Rakabuming Raka. Pada saat lalu di para menteri-menteri misalkan Gibran Rakabuming Raka selaku Wapres menyebut harus sevisi misi dengan presiden. Menurut saya sangat relevan sekali. Kalau itu diarahkan ke para menteri-menteri dan wakil menteri, menurut saya sangat masuk akal. Tapi kalau di kepala daerah itu sangat aneh sekali karena kepala daerah itu mempunyai program sendiri pada saat kampanye yang lalu. Bagaimana caranya masyarakat di daerah tersebut bisa sejahtera? Nah, menurut saya seperti itu. Jadi sangat lucu sekali ketika Gibran pada saat lalu mengatakan kepada kepala daerah yaitu untuk sevisi semisi dengan Pak Prabowo. Sangat lucu sekali. Nah, retret saja menurut saya sudah lucu ya, retret. Kepala daerah ikut retret. Kalau menteri masih gak apa-apa lah karena para menteri-menteri itu dipilih oleh Pak Prabowo Subianto, tidak apa-apa ikut retret, ikut arahan dari Pak Prabowo, sangat masuk akal. Tapi kalau kepala daerah mengikuti retret dan sesuai arahan Pak Prabowo, menurut saya itu juga sangat lucu ya, kalau menurut saya pribadi sih. Nah, kalau kita lihat dari sini memang Ganjar Pranowo pada saat lalu itu sudah deklarasi ya, berada di oposisi pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Jadi Ganjar Pranowo kayaknya mulai dari debat Pilpres itu sudah ya tidak sejalan lah dengan Pak Prabowo Subianto. Jadi sudah tahu betul apa yang akan dilakukan oleh Ganjar Pranowo ketika berada di oposisi ya, mengkritik dan mencarikan solusi. Untung-untung didengar oleh Pak Prabowo, kalau tidak didengar ya tidak masalah ya. Ganjar Pranowo mendeklarasikan tidak akan bergabung di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran. Ganjar menegaskan dirinya akan melakukan kontrol terhadap pemerintahan. Saya declare, pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini, tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar, kata Ganjar saat acara Halal Bihalal TPN di Jalan Teguh Umar nomor 9, Jakarta Pusat pada 6 Mei 2024 yang lalu. Jadi sudah 1 tahun yang lalu ya, dan akhirnya sekarang beneran terjadi. Ganjar mengkritik dan bahkan juga dicarikan solusi. Itulah menurut saya kritik yang baik ya, bukan hanya menghujat tapi tidak memberikan solusi. Kalau Ganjar selain mengkritik juga memberikan solusi. Nah, sekarang terserah pemerintah lah mau mendengar atau tidak ya. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.